Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh merenungkan, bahkan kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kebenaran firman Tuhan dari tema berkembang di tempat pengirikan bagian kedua. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tema ini yang berbicara tentang proses berkembang di tempat pengirikan, yang berbicara tentang proses. Dan tentunya di minggu ini kita akan berbicara tentang dampak, ya, dampak berkembang di tempat pengirikan itu seperti apa. Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada, sekali lagi saya sampaikan bahwa mungkin kita pernah mengalami situasi dalam hidup kita ketika iblis datang melawan kita dengan segala kebohongan dan serangan. Kenapa? Karena iblis takut akan potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Iblis mencoba untuk memotong destiny kita sebelum itu dapat tergenapi. Namun berita baiknya yang selalu saya sampaikan adalah Tuhan selalu mendahului apa yang dilakukan iblis. Setiap akal-akalan dari iblis untuk menghancurkan kita, menjegal kita, memotong kita dari destiny kita, sebenarnya itu juga yang akan digunakan Tuhan sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk menghancurkan iblis dan segala rencananya. Sementara iblis berusaha membawa kehancuran ke dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memiliki rencana untuk membalikkan situasi demi kebaikan kita. Ketika kita menyerahkan situasinya kepada Tuhan, Tuhan akan mengirimkan terobosan-terobosan. Dan terobosan itu tidak akan terhentikan. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan yang tidak terhentikan. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, tidak ada seorang pun, ya sekali lagi, yang dapat mencegah tujuan-tujuan Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Destiny Tuhan dalam hidup kita tidak akan bisa digagalkan oleh siapapun juga. Mungkin kita harus mengalami beberapa kesulitan ketika iblis atau musuh keluar, ya, datang melawan kita. Tetapi ketika Tuhan membawa kita keluar sisi lain, maka itu akan menjadi ancaman bagi iblis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membahas dua hal tentang dampak dalam tempat pengirikan. Ya. Dalam tempat pengirikan yang akan menjadi dampak, ya, kita belajar ada dua, yaitu tuaian dari tempat pengirikan. Yang kedua adalah lipat gandakan terobosan kita. Ya. Ayo kita belajar yang pertama, tuaian dari tempat pengirikan. Dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak referensi tentang tempat pengirikan. Beberapa bersifat harafiah, ya, sementara yang lain bersifat simbolis dan profetik, atau keduanya. Ya, misalnya Rut meminta kepada Boas sebagai kerabat penebusnya di tempat pengirikan Boas selama panen jelai. Rut telah mengalami kehilangan dan kemiskinan, namun hidupnya serta hidup ibu mertuanya Naomi telah ditebus dan mereka memasuki suatu kehidupan yang berlimpah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku bisa baca dalam Rut pasal yang ketiga. Ayat penting lainnya, ya, tentang pengirikan ditemukan dalam kitab Yoel yang menekankan hasil akhir dari pengalaman tempat pengirikan, ya, yaitu kehidupan yang berkelimpahan. Ya, kita buka coba di dalam Yoel 2 ayat 23 sampai dengan 24. Yoel 2 ayat 23 sampai 24. 23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini dimulai dengan hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Itu cara yang bagus untuk memulai.
Jadi ketika kita ada berada di dalam tempat pengirikan, cara kita mulai ini. Bersukacitalah. Bergembira, bersukacita adalah pilihan yang kita buat. Bergembira adalah pilihan yang kita buat untuk bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Saat kita mengalami cobaan-cobaan dalam hidup, bersukacitalah. Bergembiralah di dalam Tuhan. Dan ayat 24 mengatakan, tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Versi Alkitab lainnya menerjemahkan bagian terakhir sebagai anggur dan minyak baru. Ya, dan dalam Alkitab anggur dan minyak baru selalu melambangkan yang namanya Roh Kudus. Selalu melambangkan Roh Kudus. Ayat-ayat ini mengacu pada pencurahan Roh Kudus dan dikatakan bahwa tempat pengirikan akan penuh dengan gandum. Ini bicara tentang tuaian supranatural. Ini berbicara tentang kelimpahan. Secara profetik ini berbicara tentang waktu. Ini berbicara tentang musim, tempat kelimpahan. Ya, meskipun Yoel bernubuat dalam konteks bangsa Israel, gereja juga akan mengalami kelimpahan ini karena orang-orang percaya kepada Yesus telah dicangkokkan ke dalam pokok anggur Israel melalui iman. Karena Abraham adalah bapak rohani kita, maka kita ikut serta dalam janji-janji bagi bangsa Israel menerima berkat-berkat rohani ini. Katakan amin. Puji Tuhan untuk hujan awal. Puji Tuhan untuk hujan akhir. Puji Tuhan kita mendapatkan semua hujan itu. Ingat, apa yang terjadi ketika hujan turun? Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih. Apa yang terjadi ketika kita sudah melalui tempat pengirikan? Tuaian kita akan datang. Katakan amin. Terobosan kita akan datang. Bersiaplah untuk meninggalkan hal-hal lama. Bersiaplah untuk memasuki urapan yang baru. Minyak baru. Tempat yang tinggi. Kenapa? Karena Tuhan sedang membawa kita keluar dari yang lama dan memasuki yang baru. Apa yang telah menghalangi kita di musim yang lalu tidak akan mengikuti kita ke tempat terobosan dan otoritas rohani kita yang dirancang ulang oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, orang-orang yang ada dalam tempat pengirikan dan berhasil melewati penderitaan dalam tempat pengirikan, mereka yang diurapi di tempat-tempat itu, mereka yang di tempat pengirikan itu, mereka yang berkembang dari tempat-tempat antara itu, mereka akan menuai hidup berkelimpahan yang diberikan kita melalui kematian Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, yang namanya hidup berkelimpahan itu adalah kebajikan, kebebasan, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, penyediaan, kesembuhan, dan berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Saya tidak hanya bicara berkat materi. Kelimpahan di dalam Yesus Kristus itu adalah sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kesembuhan. Ini adalah setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang datangnya dari atas. Seperti yang disampaikan dalam Yakobus 1 ayat 17. Tuaian kita adalah semua kebaikan Tuhan yang menghujani kita dengan hujan awal dan hujan akhir. Membuat tempat pengirikan kita melimpah dengan gandum. Kita mungkin telah menanam dan bertekun dengan setia. Kita telah menjadi kuat, bergerak maju, patuh, menabur benih. Dan puji Tuhan, haleluya, inilah waktu panen kita. Jadi jangan pernah takut melewati tempat-tempat pengirikan. Jangan pernah takut. Kita harus berkembang di tempat pengirikan. Ya. Yesaya 40 ayat 4 sampai 5 katakan begini. Yesaya 40 ayat 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Orang yang berkembang di tempat pengirikan, ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tuhan akan mengungkapkan kemuliaannya kepada kita dalam situasi yang kita pikir adalah gunung mustahil untuk dilewati. Kata-kata profetik ini mengatakan bahwa Tuhan akan menutup setiap lembah,
meratakan setiap gunung, membuka jalan yang lurus untuk kita jalani. Perhatikan, segala sesuatu yang telah menghalangi kita, segala sesuatu yang tampaknya menahan kita, ya, menghalangi kita untuk maju dalam Tuhan, itu akan disingkirkan. Tuhan berkata, aku akan meratakan gunung itu. Aku akan menutup lembah-lembah itu. Aku akan membuat tempat-tempat yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Aku akan mempersiapkan jalan bagimu untuk kau lewati. Dan kau akan berjalan langsung menuju negeri warisan. Kita tidak akan mengembara di padang pasir. Kita tidak hanya akan melihat negeri itu dari jauh. Kita akan menyeberangi. Kita akan menduduki. Ya, dan kita akan mendiami. Seperti yang akan kita lihat. Kadang-kadang menurunkan gunung-gunung itu berarti kita diangkat. Melebihinya. Ketika gunung-gunung tidak beranjak, Tuhan memampukan kita untuk melewatinya. Katakan amin. Jika kita berjalan melewati apa saja yang menantang atau sulit, saya mau katakan, bergembiralah. Bersukacitalah. Segala sesuatu yang dimaksudkan musuh untuk membuat kita berkecil hati, mengalahkan perhatian kita, membuat kita stres, menghancurkan kita atau mengalahkan kita, Tuhan akan urapi. Kesulitan itu akan meluap dengan tuaian Tuhan. Itu akan dipenuhi dengan keserupaannya. Dan setiap hal baik yang datang dari Tuhan. Ya, Alkitab berkata bahwa tempat pengirikan, tempat yang keras, tempat pengujian, tempat penderitaan. Dan saya mau katakan, pada akhirnya, tempat pengirikan pasti akan penuh dengan tuaian. Katakan amin. Iblis akan menyesal karena mengusik kita. Kenapa? Karena alih-alih mengalahkan kita tanpa disadarinya, dia akan berhasil mengarahkan kita tepat memasuki tujuan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Setiap kali iblis mencoba untuk mengalahkan kita, menggoda kita, mencobai kita, iblis akan mendorong kita ke dalam terobosan yang lebih tinggi dan urapan yang lebih tinggi. Katakan amin. Tuhan akan mengubah setiap tempat yang telah menjadi tempat pengirikan dalam kehidupan kita menjadi tuaian yang melimpah. Katakan amin. Yang kedua kita belajar dari dampaknya adalah lipat gandakan terobosan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Tidak ada pengalaman negatif dalam kehidupan kita yang akan sia-sia. Katakan amin. Tuhan akan merancang ulang semua yang telah dikirim musuh untuk mencelakai kita. Sehingga itu sejalan dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Mau tidak mau kita pasti menang dan diberkati. Amin. Ya, kita akan diberdayakan untuk melihat setiap penderitaan dan pergumulan digarap ulang oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Untuk kebaikan kita. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita ingat. Ketika Rasul Petrus berada pada posisi yang sangat sulit. Setelah menyangkal Tuhan 3 kali. Ya, sebelumnya Yesus kasih tahu Petrus. Memberitahu Petrus bahwa ini akan terjadi. Tetapi Yesus juga mengatakan kepadanya. Yuk kita lihat ya. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Saya ambil dari versi AMP ya, Amplified. Simon, ya itu Petrus. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Wow. Mungkin orang-orang di sekitar kita, bahkan anggota keluarga kita sendiri tidak tahu apa yang telah kita lalui. Apa yang harus kita atasi. Perjalanan yang telah kita lalui dalam kehidupan. Mereka tidak menyadari pencobaan yang telah kita lalui. Ya, apa yang kita atasi, harga yang harus kita bayar untuk mencapai tempat kita berada di dalam Tuhan sekarang ini. Petrus membayar harga seperti ini. Setelah Petrus melewati pengalaman penampiannya, apa yang dilakukan Petrus? Dia menguatkan iman murid-murid lainnya dan menjadi pemimpin dalam gereja mula-mula. Meskipun Petrus menghadapi banyak pencobaan lain, tapi Petrus hidup dari tuaian rohani, dari pengalaman berada di dalam tempat pengirikan ini.
Beberapa orang menjalani kehidupan mereka hanya mencoba untuk melewatinya dari satu hari ke hari yang berikutnya. Ya, mereka berkata, Tuhan, kasih saya urapan yang cukup untuk bertahan dalam hidup saya. Saya mau katakan itu bukan hidup berkelimpahan, Bapak Ibu Saudaraku. Tempat kelimpahan adalah tempat anggur dan minyak baru. Yoel 2 ayat 24 katakan begini, ya. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Allah akan mengisi tempat-tempat pemerasan sampai penuh. Dikatakan Tuhan akan mengisi tempat-tempat itu sampai meluap. Kita tidak memiliki Allah yang sekedar cukup, Bapak Ibu Saudaraku. Kita memiliki Allah yang lebih dari cukup. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Saat saya mengalami terobosan, saya belajar bahwa ketika Tuhan mencurahkan hidupnya ke dalam diri saya dan menyembuhkan saya, memenuhi saya dengan hadiratnya, itu bukan untuk terobosan pribadi saya saja. Ketika kita bersaksi tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita dan berkembang karena apa yang Tuhan lakukan, ya, untuk saya, untuk kita, ya, di dalam kita sekarang, hidup kita, perhatikan baik-baik, hidup kita menjadi undangan profetik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa kasih tahu mereka, Tuhan melakukannya untuk saya. Hari ini masuklah ke dalam terobosan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih. Dan itulah yang saya katakan kepada kita sekarang. Terima terobosan dan biarkan terobosan itu berlipat ganda bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Salah satu hal yang luar biasa tentang Tuhan adalah bahkan ketika kita sedang dalam proses terobosan atau pertumbuhan rohani, Tuhan akan tetap mengurapi kita untuk menjadi terobosan bagi orang lain. Katakan amin. Kenapa? Kalau kita harus menunggu sampai kita 100% sempurna, mungkin kita akan menunggu sangat lama sebelum Tuhan dapat melakukan apapun dengan kita. Sebaliknya, kita perlu mengerti bahwa Yesus hidup di dalam diri kita. Kita perlu mengerti bahwa Yesus hidup dalam diri kita dan kemudian membiarkan Yesus, Tuhan itu mengalir melalui kita untuk membawa kesembuhan dan terobosan bagi orang-orang lain. Dua hal itu yang harus kita pahami, Bapak, Ibu, Saudaraku. Bahwa dalam tempat pengirikan, ya, kita harus kita mendapatkan yang namanya tuaian dari tempat pengirikan. Yang kedua, kita harus melipat gandakan terobosan kita. Bukan terobosan buat diri kita sendiri. Ketika kita ada dalam terobosan itu, tapi kita juga bisa menjadi terobosan bagi orang lain. Nah, ada sebuah langkah yang penting di mana kita akan menerima dampak dari berkembang di tempat pengirikan ini. Yang harus kita lakukan, yaitu tanggalkan beban-beban kita. Ini artinya kita harus menanggalkan beban-beban yang kita pikul karena masalah di tempat pengirikan kita. Terkadang menjadi bebas dari beban itu adalah seperti meluncurkan balon udara panas. Kita harus menanggalkan karung pasir itu sehingga balon itu bisa bangkit dan berkembang. Bahkan saat kita melalui pengalaman-pengalaman itu, kita harus menanggalkan beban-beban yang memberatkan. Apa bebanmu hari ini? Jangan biarkan keadaan dan rasa penderitaan masa lalu membuat kita tetap terikat pada dunia. Jangan biarkan pelanggaran yang memotong destiny kita. Jangan biarkan kepahitan menghalangi tujuan Tuhan bagi hidup kita. Itu tidak layak. Potong saja semuanya. Mungkin kita berkata ini terlalu sulit. Kita tidak tahu apa yang telah... mungkin Bapak, Ibu, Saudara berkata, oh Pak, Pastor, Anda tidak tahu apa yang telah dilakukan orang lain terhadap saya dan apa yang telah saya alami. Tetapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan menggunakan hal-hal negatif dalam kehidupan kita untuk menggerakkan kita ke dalam tujuannya. Sulit, yes. Saya mengalami sulitnya. Saya mengalami ada dalam tempat pengirikan. Dan saya mengalami bagaimana sulitnya mengampuni orang-orang yang membuat saya menderita. Bagaimana meninggalkan rasa ketersinggungan itu.
Semua kesempatan itu ada dan saya harus memilih. Apakah itu mudah? Tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mudah. Tapi saya mau sampaikan, bersukacitalah. Salah satu kunci terobosan. Ayo kita persembahkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan lebih besar. Tuhan lebih hebat. Tuhan lebih kuat. Tuhan adalah arsitek utama. Tuhan adalah perancang utama. Tuhan sangat kreatif dalam mengambil hal-hal terburuk dalam hidup kita dan mengarahkan itu untuk kebaikan kita. Katakan amin. Ketika kita berada dalam timnya Yesus, maka kita berada dalam tim pemenang. Destiny kita tidak akan pernah terhentikan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Tentang dampak dalam tempat pengirikan. Ada dua hal yang kita pelajari. Yaitu tuaian dari tempat pengirikan. Dan yang kedua, lipat gandakan terobosan kita. Dan agar kita maksimal Bapak Ibu Saudaraku, dalam menerima kedua dampak itu, kita harus tanggalkan beban-beban kita. Amin. Ini artinya apa? Kita harus menanggalkan beban-beban yang kita pikul karena masalah-masalah pada saat kita ada dalam tempat pengirikan kita. Kita harus menanggalkan beban-beban yang memberatkan. Jangan biarkan keadaan dan rasa penderitaan masalah membuat kita tetap terikat pada dunia. Jangan biarkan pelanggaran memotong destiny kita. Jangan biarkan kepahitan menghalangi tujuan Tuhan bagi hidup kita. Itu tidak layak. Sekali lagi, mungkin kita berkata itu terlalu sulit. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan menggunakan hal-hal negatif dalam kehidupan kita untuk menggerakkan kita ke dalam tujuan Tuhan. Hal-hal negatif boleh saja terjadi dalam hidup kita, tapi kita tetap dalam track-nya Tuhan untuk meraih destiny yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Jadi bersukacitalah. Salah satu kunci terobosan adalah mari kita bersukacita. Persembahkan pujian dan ucapan syukur hanya kepada Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan kami. Beberapa Tuhan mungkin kami ada dalam tempat pengirikan, tapi kami menyadari bahwa Engkau adalah perancang, Engkau adalah arsitek, Engkau adalah desainer yang luar biasa, yang utama dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Hal-hal negatif, hal-hal yang tidak mengenakan, kami percaya bahwa Engkau akan membalikkan semuanya itu Tuhan, untuk kami tetap ada dalam destiny kami. Destiny yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Untuk kami tetap ada Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Untuk kami tetap Tuhan untuk berada di dalam terobosan-terobosan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur dan menguatkan kami. Hari ini kami mau tanggalkan semua beban-beban kami ketika kami berada dalam tempat pengirikan itu. Apakah itu rasa sakit hati? Apakah itu rasa tersinggung? Apakah itu marah? Apakah itu benci Tuhan? Biarlah kami berusaha Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk menanggalkan itu semua. Dan kami berlari-lari menuju destiny yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.